Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, kita mengucap syukur pada Tuhan karena oleh kebaikannya kita berada di tempat ini dalam keadaan sehat. Itu karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Banyak yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Dia sangat mengasihi kita Bapak Ibu. Dia telah mengorbankan jiwanya untuk menyelamatkan kita semua. Kita mau masuk ke dalam Tuhan. Kita buka hati kita untuk memuji dan memuji Tuhan. Kita mau katakan, ku bersyukur Tuhan.
engkau ada di tempat ini, tapi juga ada di antara kami. Dan engkau melihat kami masing-masing. Tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan engkau tahu semua. Maka kami datang dengan bertulus hati atau dengan paksa. Serahkan kepada kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, bahkan di tempat ini untuk menyembah kepada Tuhan, memuji menyembah kami dan berkati yang kami lakukan, kami perbuat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima Tuhan yang belum hari kami bisa melakukan mengangkat apabila mereka bisa hadir bersama yang bahkan untuk berbakti dan mungkin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua doa dan ucapan terima kasih kami hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Ibadah topan dunia Tuhan tetaplah pelindung kita. Kendati guncang semesta Tuhan tetap menjadi pelindung kita. Kita mau menaikkan MKI 266. Tuhanlah pelindung kita.
Masih ada sukacita? Saya ajak Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita mau lebih memuliakan nama Tuhan lagi. Kita mau lebih menyenangkan hati Tuhan. Kita mau naikkan pujian Kau 1, 2, 3. berdiri Bapak Ibu, kita mau lebih memuliakan nama Tuhan lagi. Setiap kita pasti ada permasalahan, tapi dalam setiap permasalahan kita, Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Kita memujikan lagu ini, kita memujikan Ku Menang. Kita mau bersuka cita. Yang menyerahkan hati Tuhan. Ku
ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan akan dimasukkan berurutan mulai dari bangku terdepan. Untuk kantong akan dilayani oleh Ibu Ika dan Bapak Anton. Kita mau naikkan satu pujian dari NKI 207, Jangan Lupa Nama Tuhan.
Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan anugerah yang telah Kau berikan pada kami. Kami memberikan ucapan syukur kami ini Tuhan untuk kedua anak Tuhan. Kiranya Kau sendiri memberkati tangan-tangan mengelolanya sehingga boleh menjadikan berkat buat perkembangan gereja ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Hayat. Kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau mengucapkan satu lagu terhubung. Kita mau terhubung dengan Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh kita angkat dalam hati kita, boleh kita laksanakan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Kasih-Mu yang tak sulit.
Segala puji dan syukur kami kepada-Mu, karena Tuhan memberikan satu kesempatan yang indah boleh bertemu dengan Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa kehadiran-Mu memberikan cita-cita bagi kami dan memberi dorongan semangat bagi kami untuk terus melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan setelah kami memuji dan memuliakan Engkau. Kini kami berkati kami semua, pikiran kami, hati kami, menyesatkan kedatangan kami. Kita doa dan ucapan syukur terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya selalu diingatkan Tuhan perbuatan saya bahwa saya selalu berkhotbah kadang-kadang tidak perhatikan seluruh jemaat, hanya sebelah saja. Mungkin itu bisa terasa semua. Saya biasa lihat ke depan, tapi di samping kiri saya, kanan saya kurang. Jadi anak saya ingatkan saya, kalau pandangan Bapak itu harus ke seluruh jemaat, jangan bisa ke saya. Saya sangat berterima kasih atas teguran ingatan bagi saya. Bukan berarti saya takut di sebelah sini. Kalau tidak takut di sebelah sini, tidak. Tapi mungkin saya tidak tahu bagaimana supaya selalu pandangan saya ke sini terus. Dan tekanan sulit. Nah ini saya mengubah pola pikir saya, pandangan saya yang keliru. Dan saya bersyukur bahwa ada yang selalu mengingatkan, dan saya selalu bersyukur pada Tuhan karena anak saya dipakai Tuhan untuk menegur saya apabila saya melakukan satu kesalahan. Dia berkhotbah juga selalu menegur saya. Waktu saat kita saya sangat berterima kasih bahwa ada yang memperhatikan saya untuk memperbaiki kehidupan saya. Baik pada pagi hari ini, firman Tuhan yang tadi saya sudah baca dalam Ibrani pasal 4 ayat 13. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan bagi Tuhan. Semua kita dalam keadaan Tuhan. Jadi semua kita tidak bisa kita sembunyikan sesuatu yang dalam diri kita yang tidak diketahui oleh siapapun, baik anak kita, istri kita, hanya diri kita sendiri yang mengerti. Dan itu sebabnya Tuhan bilang tidak bisa kita menyembunyikan itu dalam diri kita. Itu yang harus disadari. Tema hari ini, Yesus tidak disukai karena banyak orang yang bersama. Yang pertama, ada dua kelompok orang yang datang melihat Lazarus. Kelompok yang pertama di dalam Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 46 dikatakan, banyak yang percaya kepada Yesus karena melihat mujizat yang dibuat Yesus. Apa mujizat yang terjadi pada saat itu ialah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan mereka mencoba untuk melihat bukan hanya Lazarus yang melihat ada benar kejadian peristiwa yang terjadi, tapi mereka juga orang-orang Yahudi datang kepada Maria untuk menghibur mereka karena mereka dalam keadaan duka. Tapi apa yang kita lihat di sini bahwa Yesus benar-benar membangkitkan Lazarus. Itu mereka menyaksikan itu dalam kehidupan mereka. Banyak yang percaya, ya, banyak yang percaya karena melihat mujizat yang dibuat itu. Dan orang pergi melihat, menghibur Maria.
terjadi pada saat itu, dan mereka lihat betul. Tapi kita lihat di sini bahwa ada banyak di antara orang Yahudi yang melawati Maria. Ya, melawat Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat itu, percaya kepadanya, dan mereka percaya bahwa itu Tuhan Yesus melakukan mujizat. Banyak orang percaya pada mereka, percaya pada Yesus karena melihat mujizat yang terjadi. Tapi kita lihat di sini bahwa kita coba baca banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya padanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Ada dua kelompok yang kita tadi saya katakan, ini kelompok yang kedua. Ada kelompok pertama percaya pada Yesus, dan betul-betul mereka yakin bahwa Yesus melakukan mujizat, dan itu mereka imani dalam hidup. Tapi ada kelompok Yahudi yang kedua, mereka tidak senang dengan kejadian yang seperti ini, peristiwa yang mereka lihat dalam kehidupan mereka, di mana Lazarus dibangkitkan. Itu mempengaruhi kehidupan semua orang. Dan mereka tidak mau supaya semua orang percaya pada Yesus karena pemberitaan kebenaran Tuhan yang disampaikan oleh Lazarus. Saudara tahu bahwa dia datang kepada Tuhan, dia datang kepada Yesus datang kepada seluruh umat manusia agar supaya mereka percaya pada dia. Tapi ada yang tidak mau percaya. Yohanes 6 ayat 47 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya yang mempunyai hidup yang kekal. Inilah beberapa orang yang percaya pada dia, percaya bahwa hanya ada di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Itu mereka amini dalam hidup kepada mereka percaya. Dan kita melihat itu. Lalu kemudian yang kelompok yang kedua kita lihat, kita kira itu sudah berakhir di bagian pertama. Ternyata mereka langsung apa yang terjadi mereka lihat dalam kehidupan mereka. Ini terlalu bahaya apabila tidak dicegah. Dan ini pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan, dan banyak orang percaya dan menjadi pengikut akan dia. Itu sebabnya mereka berusaha mencegah Yesus agar supaya tidak memberitakan ini. Itu yang kita lihat di situ. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita lakukan? Sebab orang ini membuat banyak mujizat. Mereka takut, mereka khawatir bahwa waktu itu Tuhan Yesus katakan begitu. Dan Tuhan Yesus menampakkan kemuliaan dan mereka takut bahwa Yesus, mereka takut bahwa kehadiran Yesus menjadi momen yang penting bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang akan percaya pada dia. Ini sangat berbahaya, dan nanti orang-orang Romawi juga akan menjadi batu sandungan bagi kita. Itu yang kita lihat di situ. Dan orang kelompok yang kedua yang mengatakan bahwa apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya padanya, dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita yang kita serta bangsa kita. Itulah alasan orang kelompok kedua itu mengatakan demikian. Mereka takut, padahal itu memang perasaan mereka yang mereka membuat agar supaya Injil tidak diberitakan
Sehingga dengan alasan-alasan itu supaya mereka mencegah Yesus untuk tidak berbicara tentang berita Injil. Tapi kita lihat dalam Yesus itu luar biasa, dan memang dia adalah Tuhan. Jadi semua tahu, dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan manusia itu, dia tahu. Di hati mereka Tuhan melihat. Jadi Bapa dan Ibu, Tuhan tahu hati kita masing-masing. Tuhan mengerti keadaan kita masing-masing. Apa kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus atau tidak, Tuhan mengerti. Apa kita datang ibadah hanya satu rutinitas saja atau tidak, Tuhan mengerti. Tuhan tahu semua. Jadi tidak bisa kita sembunyikan. Walaupun kita katakan pada orang bahwa kita sudah beribadah kepada Tuhan, tapi Tuhan lebih tahu kita datang sungguh-sungguh atau tidak. Tuhan mengerti. Itu saja, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Atau bila kita katakan hal yang benar atau tidak benar di hadapan Tuhan, Tuhan mengerti. Nah, saudara, kita melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada Yesus datang kepada pemiliknya, datang kepada miliknya, tapi miliknya menolak dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya tidak menerima dia, termasuk keluarganya juga. Tidak menerima kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka untuk memberikan kabar baik kepada mereka agar supaya mereka diselamatkan, mereka menerima hidup yang kekal. Itu tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia. Dan kita lihat Yesus bukan seperti manusia yang bisa dipikirkan. Yesus adalah Allah, dia adalah Tuhan, dan Tuhan katakan bahwa dia, aku mengutus dia oleh karena dunia dalam keadaan bahaya dan dunia tidak mengenalkan dia lagi, sehingga Allah mengutus Yesus ke dalam dunia. Dan jangan kita berpikir bahwa Yesus datang untuk golongan dia sendiri, tapi semua orang akan dibawa untuk kepadanya, menerima Yesus dalam hidup. Itu tujuannya. Jadi kita harus perhatikan itu baik-baik dalam hidup kita. Dia datang pada kepunyaannya menolak dia, tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini sayang sekali bahwa kehadiran dia sebenarnya kita harus menyambut dia dalam seperti itu. Tapi orang-orang Yahudi itu menolak. Dia adalah manusia. Dia dilahirkan oleh Maria, mereka tahu itu. Sehingga mereka tidak menerima atau tidak mengakui dia sebagai Allah. Padahal dia bilang, aku adalah. Dia sendiri menyatakan dia sebagai Tuhan, sebagai Allah. Tapi mereka menyangka dia menyebut dirinya sebagai anak Allah, menyebut dirinya sebagai Allah. Benar dia ada Allah. Misalnya dia menyatakan kebenaran Tuhan itu kepada setiap umat manusia agar supaya mereka menjadi percaya, menerima hidup yang kekal. Itulah tujuan utama Allah mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan bangsanya. Tetapi bangsanya itu tidak mau menerima dia. Menolak dia. Sebagian percaya pada dia, dan itu merupakan satu kebahagiaan bagi mereka. Tapi bagi mereka tidak suka tentang berita Injil, itu saja mereka meneruskan ketidaksenangan ini kepada mahkamah agama dan banyak budi bagaimana supaya mencegah Yesus dalam pemberitaan Injil kepada banyak orang. Dan kelompok yang kedua ini kita lihat di sini. Yesus tidak disukai karena banyak kebiasaan. Kelompok yang kedua itu meneruskan rencana Yohanes yang saya baca itu.
Tujuh sama perkara. Ketakutan karena banyak yang diselamatkan. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak Indonesia. Kalau ayat 48 dan pasal 11 apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya padanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci serta bangsa. Itulah alam pikir mereka seperti ini. Mereka takut dirinya sendiri, sehingga mereka coba mencegah Yesus untuk tidak memberitakan Injil kepada orang-orang. Itu menjadi penghalang, dan kita tahu bahwa Injil diberitakan tidak ada yang tidak ada yang menerima dan segenap. Pasti kita mendapatkan tantangan, kesulitan, kesukaran yang banyak orang akan datang karena tidak setuju dengan berita yang kita sampaikan. Karena oleh sebab itu kita tidak boleh tinggal diam, tapi kita terus memberitakan Injil walaupun ada tantangan, kesulitan yang kita alami. Nah, kita kadang-kadang kita menyanyi lagu-lagu yang membawa kita kepada pemberitaan Injil, tapi kita menyanyi saja, tapi kita tidak bergerak. Dan itu merupakan satu kesulitan merupakan satu tantangan bagi kita untuk tidak memberitakan ini. Kita harus terus memberitakan ini. Jadi itu seharusnya saya memberitakan kepada kita dengan melalui firman Tuhan ini kita betul-betul yakin dan percaya Yesus sudah menyelamatkan kita. Dan bagi orang lain yang belum diselamatkan, perlu kita selamatkan. Kita jangan mementingkan diri sendiri. Kita harus pikir kepada orang lain yang belum diselamatkan. Itulah tugas kita. Itulah bagian kita, harus membawa orang lain untuk datang kepada Tuhan dan menerima Tuhan dalam hidup. Jangan kita ingat diri kita sendiri. Yang penting saya sudah selamat. Yang penting saya sudah menerima hidup yang kekal. Itu urusan dia. Memang betul juga urusan dia. Masing-masing perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan tanggung jawab bagi kita untuk mendatangi mereka yang belum percaya pada Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka diselamatkan. Itulah tugas kita. Nah, itu sebabnya kita tidak punya alasan yang banyak-banyak tentang pemberitaan ini seperti yang kita sampaikan oleh orang. Itu halangan yang kedua yang kita lihat, kelompok yang kedua yang luar biasa, yang mencoba untuk membatasi atau membatasi ruang gerak Yesus untuk memberitakan ini. Kita lihat yang pasal saya jembatan khusus di Kayafas itu diterima oleh Yahudi. Ayat 53 mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Yang Kayafas adalah imam besar, dan dia menubuatkan bahwa Yesus akan bagaimana jiwa itu. Kalau kita lihat dulu ayat ini, tapi orang-orang di antara Amerika saya imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak bisa bahwa lebih berguna bagi jiwa, berguna bagimu
kepada seluruh bangsa kita itu binasa. Dan hal itu dan itu dikatakannya bukan dari diri sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan orang persatuan, mengumpulkan memang persatuan anak-anak Allah yang tercerai mereka. Mulai dari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Setelah mendengar nubuatan saya pasti ini harus kita membunuh Yesus. Apa yang dikatakan saya pasti benar. Itu hanya satu orang daripada dia merusak semua bangsa. Lebih baik kita dia mati untuk semua orang, bukan untuk orang Yahudi saja, semua orang. Dan itu mereka setuju dengan nubuatan dan akhirnya mereka bersaksi kembali dan membunuh Yesus. Mulai dari saat itu mereka sepakat mereka siapa sedikit dan mereka mau supaya kita lihat harus kehidupan. Kenapa saya harus katakan benar, lebih baik dia mati untuk merusak bangsa dan bawa bangsa itu lebih baik dia mati. Mungkin bagi kalau dia mati susah banget, dia akan mati. Jadi dia mereka pikirkan ini Yesus, ini pemahu yang luar biasa, orang percaya pada dia, semua orang ikut dia, dan kita tidak cegah itu akan mempengaruhi seluruh bangsa. Orang-orang kita percaya akan dia, ini orang Roma akan rampas segala sesuatu. Itulah ketakutan yang menimpa dalam kehidupan mereka. Ketakutan yang membuat mereka tidak merasa tenang dalam hidupnya. Mereka harus cari jalan bagaimana membunuh Yesus untuk mengakhiri pemberitaan Injil. Itu tantangan kesulitan yang dihadapi oleh Yesus. Dan itu selalu saya katakan, kita juga menghadapi tantangan yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang tidak dapat menghadapi tantangan. Setiap orang yang percaya kepada dia pasti menghadapi tantangan. Itu soalnya dimanapun kita ada, Injil selalu kita beritahu agar selalu banyak orang percaya walaupun kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Nah, ini yang ketiga, Yesus tidak disukai karena banyak jenis salah. Rencana mereka kelompok kedua bakal salah yang mengutus Yesus. Allah sendiri yang mengutus Yesus ke dalam dunia. Bukan dia sendiri datang sendiri ke dalam dunia. Allah mengutus Yesus. Karena saya katakan bahwa dunia penuh dengan dosa. Dunia perlu diselamatkan. Dunia perlu menyadari bahwa Yesus itu penting sekali. Itu sebenarnya barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan memperoleh kebahagiaan. Bukan dikatakan tidak dia masuk dalam hidup. Jadi itulah yang harus diminta kepada semua umat manusia, memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menyedarkan bagi seluruh umat manusia. Tapi kita lihat ada tantangan yang dihadapi. Dan jadi orang-orang Yahudi berpikir kalau dia sudah mati, sudah mati. Artinya berita Injil ini sebar luas tentang itu pikiran mereka.
sehingga mereka mencoba untuk berusaha membunuh Yesus. Yohanes 11 ayat 53 sampai 54. Karena mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Yohanes 11. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum dan di antara orang Yahudi. Dia berangkat dari situ di daerah kita pada dulu ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ dia tinggal bersama. Saudara, Yesus tahu, itu suatu saya katakan bahwa kita tidak boleh menyembunyikan sesuatu. Tuhan itu mengerti karena dia ada apa. Jadi apa yang kita rencanakan dalam hati kita, Tuhan mengerti. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi apa Tuhan itu soal kita melihat di semua. Kalau rencana kelompok kedua itu masih berjalan, mereka mencari jalan untuk membunuh dia, supaya untuk mengakhiri kita ini dari sebab jadi dia dalam Yohanes 11 ayat 5 sampai 7, dia sebenarnya dia mau hadir dalam perayaan Paskah, perayaan orang-orang. Dia bersedia di sana, tapi rencana pembunuhan dia di Paskah. Dia membunuhkan dia tidak. Jadi orang-orang Yahudi sedang menunggu dia, mencari dia, melihat dia apakah dia hadir di perayaan Paskah. Ternyata tidak ada. Yesus tidak hadir karena Yesus tahu bahwa rencana pembunuhan mereka itu akan terjadi di Yerusalem. Itu sebabnya dia tidak hadir dalam perayaan Paskah. Sekali lagi saya, dia tidak hadir dalam perayaan Paskah, tapi dia keluar tanpa memberitahu. Walaupun mereka banyak di situ, tapi mereka tidak tahu bahwa dia ada di sini. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di depan bait, di dalam bait Allah. Mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapat akan datang juga dia ke pesta. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahunya agar mereka dapat menangkap dia. Rencana mereka sia-sia. Apa yang mereka rencanakan untuk membunuh Yesus, karena dia sudah tahu di Yerusalem ada rencana jahat terhadap dia. Dia belum saatnya berbakat, mereka tidak tahu. Oh, dia akan mati pada saat dia tidak. Dia tidak akan melarikan diri. Kita lihat di sini. Yohanes 4 ayat 2. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, dia memang kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendak sendiri, tapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Jadi diutus oleh Bapa, dan dia marah. Kita mungkin lihat dia bahwa dia adalah Allah. Dan waktu dia datang, mungkin kita berpikir bahwa siapa yang ada di surga? Allah yang ada di surga. Yesus itu adalah Allah. Mereka bersatu. Kita lihat kehidupan mereka bersatu. Kita berpisah dan persatuan kita tetap ada. Allah yang ada. Yesus itu dikatakan jelas. Imam itu
tunggal pasangan anaknya yang itu soalnya kita lihat di sini bahwa memang mereka tidak kenal Bapak, karena mereka tidak kenal Yesus. Kalau kenal Yesus mereka kenal Bapak, karena Bapak dan Dia satu. Itulah yang harus kita tahu, bahwa Yesus tidak berpisah. Mereka biasa kita sebut Allah, sebut Yesus sebut Tuhan. Jadi Tuhan satu dan satu. Kita tidak berpisah satu dengan lain. Jikalau Allah adalah Bapa, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang Saudara, Dia datang bukan atas kehendaknya sendiri, kehendak Bapa, kehendak Allah sendiri. Allah yang menentukan Dia datang kenal Dia. Itu soalnya ayat itu mengatakan, kalau kamu kenal Bapa, kalau kamu mengasihi aku, kamu kenal Bapa. Mengenal Bapa karena kamu kenal saya. Saya ini adalah Tuhan, saya ini adalah Allah. Kamu harus kenal. Oleh sebab itu kita harus kenal Dia. Kita harus mengenal Dia. Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Jadi bisa katakan bahwa Tuhan itu sendiri Allah. Nah, Allah tidak ada satu makhluk pun yang sembunyi di hadapan Tuhan. Itu kita sembunyi di hadapan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan. Itu ayat saya tahu. Tujuannya pakai bebas. Nah, jadi saya mau katakan kepada kita dalam Yohanes 8 katanya kepada mereka, jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dari Allah dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang saya sayang sekali mereka yang menolak Dia, yang tidak mengakui Dia dalam kehidupan itu akan hidupnya jauh dari hidup dan kepala pasti tidak menemukan damai sejahtera. Dan itu yang kita lihat. Sekali lagi saya katakan tidak ada yang tersembunyi di hadapan ini saling mengenai. Dia dapat segala sesuatu terangnya terbuka di dalam yang kepada yang kita harus menjadi bertanggung jawab. Bapak, Ibu, dan saudara yang ada di dalam ruangan, Tuhan tahu hati kita. Tuhan mengerti kita. Apa kita sungguh-sungguh sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah mati kita. Tuhan tahu. Oh, ini orang hanya datang untuk menuntut, tapi hatinya jauh. Injil
kiranya Tuhan tuntun kita hari lepas hari. Selama kita masih ada di alam ini, masih hidup, itu berarti Tuhan memberikan satu kesempatan kita untuk memberitakan Injil kepada yang lain. Tidak mengerti Tuhan itu tugas kita. Kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan yang sudah kami sampaikan itu adalah kebenaran Tuhan. Orang yang suka dengan Tuhan, tapi ada yang tidak senang dengan Tuhan. Minta bahwa di dunia ini banyak orang yang percaya pada Engkau, banyak orang yang tidak mengenal Engkau. Jadi kami silakan seluruh kepada yang penting kami di sini terus beritakan Injil dan membawa dia untuk datang kepada siapapun, keluar depan, orang yang terdekat jauh. Itu adalah tugas kami untuk memberitakan ini kepada dia. Dan biarlah mereka boleh mendengar dan tidak mendengar pun juga kami beritakan. Tapi itu tugas kami. Tetap ada hambatan halangan yang kami hadapi, tapi tidak membuat kami berhenti untuk memberitakan Injil. Kami terus jalankan sampai Tuhan datang. Terima kasih banyak Tuhan. Dan yang tadi kami dengan firman, pakailah kami tidak khawatir dalam tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan kepada setiap orang yang menjadi percaya dan mengikuti Tuhan. Terima kasih banyak juga Tuhan berpakat hal yang kuatan kuasa Tuhan dalam hidup. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih kepada mengucapkan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini saya akan membacakan warta ibadah sepekan. Untuk Jumat 22 November 2024 pukul 18, GKI Imam Susomo akan mengadakan fellowship untuk petugas sound dan musik. Untuk ibadah rumah tangga Selasa pukul 18.30 19 November 2024, MC Bu Nurul, sharing oleh Bapak Heru, musik Bapak Dania, tempat di Bapak Joko atau Bu Willy. Untuk ibadah perkawan Kamis pukul 18 tanggal 21 November 2024, MC Ibu Sri, petugas Ibu Ika, acara game tempat di gereja. Untuk ibadah remaja dan pemuda Sabtu pukul 17 tanggal 23 November 2024, WL Cherry dan Alexa, singer Alin dan Kalista, musik Rahma, Alvin, Nael dan Yefta, operator LCD Farel, Asar Tata dan Kisia, acara game petugas kakak pembimbing. Untuk ibadah raya umum Minggu pukul 7 tanggal 24 November 2024, WL Bapak Dania, singer Selomita, Tigris dan Cherry, pengkhotbah Bapak Mika Effendi, pemusik Rahma, Noel, Kakak dan Deron, Asar Ibu Yohana dan Ibu Esther CH, operator sound oleh Ibu Elvina, operator LCD oleh Isi. Untuk ibadah sekolah minggu pukul 9.30
tanggal 24 November 2024, WL kakak Esther CH dan Ernest, singer Gita dan Rizka, Joy Batita plus Indria, ada ibadah gabungan oleh Kak Anton, pemusik Yolan, Hiro, Kak Salomo dan Kak Daniel, operator LCD, Nevita Ayu, snack, perjamuan kasih. Untuk seragam kakak sekolah minggu, kaos hijau army. Berikut untuk laporan saldo persembahan bulan Oktober 2024. Berikut laporan perpuluhan minggu kedua November 2024. Berikut hasil rapat Senin 29 Juli 2024 untuk event bulan misi ultah gereja Natal dan awal tahun. Berikut laporannya. Berikut jalannya pembangunan 2024. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ayub. Saya orangnya ada kotak yang disiapkan, kita biasa memberikan persembahan untuk penginjilan. Itu tidak terlepas dalam persembahan ini. Tapi daerah memberikan satu kotak secara khusus. Itu belum saya umumkan sampai hari ini. Orang yang telah memberikan kotak persembahan, ada orang yang telah memberikan dan uang itu saya sudah masuk di kotak. Jadi tiap minggu kita lagi ibadah, kalau ada yang tergerak untuk memberikan, sebaliknya pergi menginjil, kita masukkan uang kita di sini. Kita baru bukan mereka yang dapat, kita juga dapat. Itu nanti akan kita buka. Kita pakai daerah juga. Nah itu yang saya umumkan sama padahal sudah cukup karena tidak ada yang memberi kotak, memberikan persembahan. Jadi sekali lagi saya katakan kotak persembahan itu ada di sini. Jadi tiap minggu hari ini mungkin tidak ada persembahan. Penginjilan tidak ada, besok pun tidak ada. Tiap kita saudara berikan pada Tuhan, berarti bagi menginginkan uang tinggi diurus oleh orang-orang hakim lain. Kita daerah pun juga punya target pelayan Wonosobo di Madura itu mereka membuka persembahan kita harus tahu pelayanan. Soalnya mari kita beramai-ramai tiap minggu kita berikan. Jangan katakan kalau saya sudah berikan pada Tuhan, jadi minggu-minggu yang lain saya tidak. Tapi mari kita dengan senang hati memberikan kepada Tuhan.
atau di film dan televisi. Ya, Gimana ya? saya berasal dari Kabupaten Bogor, kota Cilengsi, Kecamatan Cilengsi saya. Ya, selamat kenal semuanya. Mahasiswa dari ISI ya, temannya Pak Amin. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Serta lindungi mereka, seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempatnya. Jauhkan kejahatan mabuk dan lindungi mereka dalam perjalanan mereka, dalam pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan selalu bersama dengan mereka setiap hari. Mereka boleh dapat memuji, memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Menjual. Terima kasih bahwa jemaat yang baru datang hari ini, teman-temannya Tuhan selalu berkati dia dari kuliahnya, Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami yang percaya Tuhan bersama dengan kami dan selalu memperhatikan di hidup kami. Dia berangkat kita kekuatan kesehatan kami. Kami juga sangat bersyukur bahwa Mbak Fitri beberapa hari lalu rumah sakit kunjungan teman-temannya di ruang rumah sakit. Tuhan memberkati dan akhirnya kami boleh melihat hari ini bersama-sama dengan kami beribadah itu semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Akhirnya Bapak Ibu jemaat Tuhan pulanglah dengan
damai sejahtera sukacita dalam kehidupan mereka senantiasa. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus tetap menyertai kalian sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.